Kristus. Hari ini kita beribadah bersama-sama melalui Zoom ini. Saya percaya walaupun melalui Zoom kita tidak ketemu di satu ruangan gedung, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya memberitahukan juga bahwa hari ini ibadah kita dalam minggu pertama seperti biasanya disertai dengan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan segera mulai dengan sebuah pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Saya silakan Ibu Gembala untuk membuka kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah melalui Zoom bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada Tuhan. Kami dalam jarak yang berjauhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada dan kami ada dengan mereka Tuhan, dimanapun kami ada, Engkau ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang menolong kami di dalam ibadah ini, supaya benar-benar Tuhan ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini adalah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga akan memuaskan jiwa kami Tuhan. Engkau menilik segala apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Engkau akan ganti dengan sukacita, Engkau akan ganti dengan kemenangan, Engkau akan ganti dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengurapi Tuhan, saudara-saudara kami yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus, apa yang keluar dari bibir mulutnya adalah perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa-Mu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan pujian kita dengan pengharapanku. Haleluya. Mari bersama bersukacita. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Dikuatkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus
Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah, yang luar biasa bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan hambanya Pak Alfred. Untuk itu, Pak Alfred, silakan. Kecintaan Tuhan dan miracle yang saya terima dari Tuhan kira-kira sekitar 23-24 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu, singkatnya saya akan ceritakan, pada waktu itu adalah kalau nggak salah itu zaman sedang keributan huru-hara. Waktu itu istri saya sedang di Amerika dan semua anak-anak saya semua ada di Amerika. Pada waktu itu saya tuh suka sekali main golf. Ya, dan Tuhan izinkan pada waktu itu kaki saya sakit. Kaki sakit ini sebenarnya sudah berapa tahun sebelumnya, tapi masih ya sakit-sakit sedikit lah. Tapi makin lama makin parah. Hanya bisa main 18 hole, terus itu hampir nggak bisa jalan. Sudah itu 9 hole saja, udah nggak bisa jalan. Saya sudah berobat ke kemana-mana lah. Di sini, di Indonesia, di Singapura, di China, di mana lah dengan tindakan semuanya itu. Sampai dokter bilang yang terakhir, operasi. Tapi saya tanya sama dokternya, bagaimana jaminannya? Nggak ada jaminannya, dan kemungkinan bisa terjadi kelumpuhan gitu. Padahal kalau kita lihat sakitnya hanya sedikit di tumit gitu, tapi nggak bisa sakit, nggak bisa jalan. Dan saya ingat waktu itu saya pergi ke putus asa itu, saya nggak tahu mau ngapain gitu. Saya ke hari Selasa, saya ke gereja, waktu itu masih di IMS di Sangaji. Ya orang yang namanya baru ke gereja, nggak ngerti apa-apa kan. Dengar situ, yang saya dengar itu cuma setelahnya itu ada pengumuman. Siapa yang mau ikut ke malamnya, malamnya itu saya berdoa. Berdoa secara sendirilah di rumah. Tuhan, kalau Engkau bisa menyembuhkan saya nggak tahu, saya nggak sebut Yesus ya. Saya akan dibaptis di Yerusalem. Udah itu besoknya saya ke gereja. Gereja itu ya hati kacau juga ya gitu kan. Nyanyi nggak bisa. Ya dengar firman dari Yoyo waktu itu, Bro Yoyo. Setelah itu diumumkan siapa yang mau ikut jalan ke Israel, boleh daftar ke ini nih pada tanggal sekian gitu. Wah, saya dengar begitu, saya doa. Langsung situ malamnya itu saya doa. Ya gitulah, saya bilang, Tuhan, kalau saya disembuhkan, saya akan dibaptis di Yerusalem. Jadi seperti terjawab gitu. Malamnya saya tidur. Biasa kan kalau malam tuh bangun pagi kita akan ke WC gitu. Setelah itu kan biasanya kita setengah tidur gitu kan, balik lagi. Waktu saya tidur, waktu sudah baring gitu, loh, kok kaki saya nggak sakit lagi ya? Biasanya kalau jalan tuh kalau malam tuh rada pincang gitu. Saya pikir, wah apa mimpi ini gitu kan. Saya bangun, saya turun, saya jalan. Puji Tuhan hilang. Nggak ada sama sekali sakit-sakit itu. Setelah itu, waduh. Saya bilang, lah kenapa janji ke Yerusalem? Saya bilang, kenapa mesti ke Israel gitu, baptis. Ya tapi sudah ngomong begitu,
dikasih alamatnya waktu itu tur apa gitu, harus daftar sana, langsung saya daftar, saya dan istri saya. Dan saya call istri saya di Amerika, saya bilang pulang, segera pulang, tanggal sekian kita mau ke Israel. Mungkin dia juga waktu itu syok kali ya. Sudah, singkatnya dia pulang, kita berangkat, tur ke Israel. Waktu itu kalau nggak salah itu pas ulang tahunnya Bro Yoyo. Waktu saya itu mau dibaptis itu. Pada hari yang kita mau dibaptis itu, saya bangun pagi. Biasa bangun pagi itu, terus di sebelah kuping saya, sebelah itu, nggak tahu kiri atau kanan, ada lagu, ada melodi gitu. Ya saya kan belum tahu nyanyi kan. Saya kasih tahu istri saya, lagu ini nih apa sih? Saya ikutin nadanya. Oh, katanya itu Tuhan Yesus setia. Sepanjang hari itu, kita jalan tur gitu, rasanya agak tersiksa gitu ya. Ada musik terus di sebelah kuping gitu. Yang saya ingat waktu itu setelah kita jalan, setelah makan siang, mestinya kita tuh langsung, acaranya itu langsung dibaptis. Diajak shopping gitu kan, shopping ke tempat berlian ya kalau nggak salah ya kita ya. Wah, lama lagi nih saya bilang. Terus sudah itu setelah berapa jam kemudian kita pergi ke tempat baptis itu, hampir agak sore gitu ya. Dan waktu dibaptis itu, waktu Bro Yoyo masukin saya ke air, begitu diangkat, berdiri begitu, itu musik hilang. Dan puji Tuhan sampai sekarang, ini sakit ini yang dokter bilang nggak bisa sembuh. Nggak pernah kambuh. Sudah sembuh total. Itu kira-kira sudah 23 tahunan ya. Dan saya berhutang ya, nggak pernah bersaksi untuk ini. Mungkin ada beberapa saudara-saudara yang saya pernah cerita secara pribadi, tapi nggak pernah saya maju ke mimbar. Dan kebetulan juga ini adalah saya hutang juga sama Bro Yoyo. Itu waktu itu, hari itu, kalau nggak salah pembaptisannya itu saya itu tanggal 28 ya. 28 Agustus ya ulang tahunnya Bro Yoyo waktu itu. Dikeluar sertifikatnya tuh di Yerusalem. Puji Tuhan. Mudah-mudahan kesaksian saya ini dapat menjadi berkat untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan memenangkan atau memanggil Pak Alfred menjadi anak Tuhan. Dan kita sudah dengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati lewat kesaksian ini. Untuk itu kita akan maju terus pada acara ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian untuk menyambut sabda Allah El Shaddai. Haleluya. Haleluya, Yesus peliharaku, puji Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus hiburku, Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Saya mengajak semua yang ikut sumpah angkat tangan, El Shaddai, Shaddai, Shaddai.
Dia besar, dia besar. Haleluya. Dia besar, El Shaddai. Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai, dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Bapa di surga, Bapa yang kekal, pencipta halik langit dan bumi beserta segala isinya. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami tidak tawar hati menghadapi dunia ini yang sedang berkecamuk, Tuhan. Oh Bapa, karena kami taruhkan iman kami bukan kepada dunia, tapi kami taruhkan pengharapan iman kami hanya kepada El Shaddai, Yesus namanya. Saat ini Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu. Tuhan, urapi hati pikiran kami Bapa, sehingga apabila firman-Mu sebentar disampaikan, firman itu tertanam di dalam hati dan roh kami. Hamba-Mu Pendeta Nemo Bahari yang Engkau percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau kuasai perkataan hamba-Mu, bahkan seluruh hidupannya Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini lewat urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk hambanya Pendeta Nemo Bahari. Puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah AMS yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali di hari ini bersama dengan saya untuk melayani saudara dengan firman Tuhan. Dan saya harap saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehat sempurna dalam perlindungannya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan pagi ini, di bulan ini kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu Ibu Gembala ingin supaya kita semua berharap kepada Tuhan. Sebuah tema yang sangat penting, saya yakin sesuatu yang sangat dibutuhkan di hari-hari yang sedang kita jalani hari ini. Betapa kita perlu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan ini kita akan sama-sama bahas pagi hari ini. Dan saya mengajak kita melihat slide yang sudah disediakan di sana. Saya beri judul pagi hari ini khotbah saya, pengharapan adalah sauh bagi jiwa kita semua. Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan yang namanya sauh atau jangkar itu ya. Kalau kita
melihat sebuah jangkar, kita ke laut, ke pantai, kita melihat perahu. Kenapa perahu di atas air itu bisa tetap diam, dia tidak terbawa oleh arus, dia tidak karam, terbawa oleh ombak ke pinggir pantai, saudaraku. Dan kenapa dia tetap ada di tempatnya? Karena kita tahu walaupun tidak terlihat, setiap perahu itu memiliki sauk, memiliki jangkar di mana dia tertambat sehingga dia bisa tetap stabil untuk ada di tempat di mana dia seharusnya berada. Dan saudara, kita akan lihat pada pagi hari ini bahwa pengharapan itu, firman Tuhan berkata, seperti jangkar bagi jiwa kita semua. Bahwa tanpa pengharapan jiwa kita akan mudah terombang-ambing, mudah hanyut, mudah bahkan karam, saudaraku, sehingga hidup kita pun akhirnya terdampak dan kita mengalami kegagalan. Sebabnya mari kita masuk dalam firman Tuhan. Ayat pokok kita dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Kita bisa lihat sama-sama di sana firman Tuhan dalam judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berpegang teguh pada pengharapan. Betapa pentingnya kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Mari kita baca, saya mengajak kita melihat dari ayat yang ke-11 terlebih dahulu dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, atau dalam terjemahan lain menjadi malas, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya, saudara, saya yakin kita semua rindu mengalami janji Tuhan. Saya yakin kita semua percaya pada janji-janji Tuhan. Dan firman Tuhan di sini memperingatkan kepada kita agar jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Saya tulis di sana bahwa pengharapan itu bila kita tidak menjaganya, saudara, orang bisa kehilangan harapan dalam menghadapi hidup. Demikian kata penulis, kata firman Tuhan di sini kepada jemaat orang-orang Ibrani yang pada waktu itu banyak mengalami tekanan oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita pikir situasi saat sekarang ini berat bagi kita. Mungkin kita merasa bahwa isolasi, ya, di social distancing, saudaraku, keterbatasan aktivitas kita, pergerakan kita, mobilitas kita, kesibukan kita sangat dibatasi. Bahkan juga perjumpaan kita dengan orang-orang yang selama ini mungkin biasa kita temui, saudaraku, begitu dibatasi, banyak membuat orang mengalami depresi, stres, banyak orang mengalami tekanan emosi, ya saudaraku, ya, perasaan tidak bersemangat, tidak bergairah, jenuh, bosan dan sebagainya. Sehingga membuat orang menjadi hilang semangat dan patah semangat. Sebabnya saya percaya bahwa apa yang dikatakan di sini, saudaraku, justru menjadi sebuah peringatan kepada kita. Karena rupa-rupanya tantangan yang kita alami ini belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Pada waktu itu, saudara, pada saat surat Ibrani ditulis, jemaat Tuhan di generasi yang kedua, ketiga pada waktu itu, mereka mulai mengalami tekanan oleh justru karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan keseharian mereka. Dan oleh karena mereka mengalami kesusahan, maka mereka menjadi patah semangat. Mereka tidak bergairah lagi mengiring Tuhan. Mereka merasa mengiring Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak relevan mungkin, atau justru menjadi sesuatu yang merugikan. Karena iman percaya mereka membuat mereka dikucilkan, membuat mereka tidak bisa berjualan, berdagang, karena mereka diharuskan untuk menyembah berhala, saudara, ya, menyembah kaisar, hanya untuk bisa berdagang, untuk mencari kehidupan mata pencarian. Saudara bisa bayangkan itu tantangan yang mereka alami, saudara, luar biasa sekali. Dan itu sebabnya ada bahaya di mana umat Tuhan kehilangan harapan, kehilangan gairah, kehilangan iman mereka kepada janji Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang di sana, saudara, bahwa kita jangan sampai kita patah semangat, jangan kita sampai dikatakan tadi, saudara, bahwa kita nggak boleh kehilangan pengharapanmu, supaya jangan pengharapanmu tidak menjadi sesuatu yang pasti. Ya, kita harus berusaha memiliki kesungguhan, kata firman Tuhan ayat yang ke-11. Kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, atau gairah, eagerness, semangat yang sama, yang tetap teguh dalam memelihara pengharapan itu. Jangan sampai putus asa, jangan sampai patah semangat, jangan sampai kehilangan gairah dalam menjalani hidup ini.
Haleluya. Saya percaya saudara, selama kita pegang iman dan pengharapan kepada Tuhan, kita tetap selalu bisa bersuka cita. Kita tetap bisa selalu menghadapi hidup ini, seberapapun tantangannya, dengan semangat, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita lihat selanjutnya, bahwa di dalam poin berikutnya saya tulis di sana, bahwa pengharapan juga adalah di dalam kita berharap kepada Tuhan. Di dalam pengharapan itu tersendiri berarti terkandung satu makna bahwa kita harus menunggu sesuatu. Di dalam pengharapan, kita berharap kepada janji yang Tuhan mau berikan bagi kita di masa depan. Ya, pengharapan dan janji Tuhan itu berkaitan sangat erat. Ketika Tuhan memberikan janji, tentunya dia tidak serta-merta menggenapi janjinya bagi saudara dan saya, apapun bentuk janji itu. Karena ada waktu di mana Tuhan sudah atur, saudara, sebelum janji itu digenapi, dan masa kita menunggu janji Tuhan itulah dibutuhkan pengharapan bagi saudara dan saya. Kita tetap perlu memelihara yang namanya pengharapan, karena di dalam pengharapan saya tulis itu adalah penantian yang teguh kepada janji Allah. Menanti dengan teguh berarti menunggu dengan tetap yakin dan dengan tetap percaya, menunggu dengan tetap tidak kehilangan keyakinan kepada janji Tuhan itu. Nah itulah pengharapan, saudara. Kita lihat di sana dalam ayat yang selanjutnya, saya tulis di poin berikutnya saudaraku, bahwa ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 kita perhatikan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Tuhan buat Abraham sebagai contoh orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati dan diberikan janji Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat saudara, ayat 15 katakan Abraham harus menanti dengan sabar. Ya, dengan tetap berharap. Jadi penulis ini menunjukkan bahwa kita orang percaya ini memang harus menunggu apa yang kita ingin terima dari Tuhan, janji Tuhan itu. Seperti Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi ada iman dan kesabaran. Tadi kita lihat juga di ayat sebelumnya bahwa seperti kita harus menjadi penurut mereka yang dengan iman dan kesabaran mereka menerima apa yang dijanjikan. Ada orang yang percaya, ada orang yang punya iman tetapi tidak mau sabar, tidak mau menanti dengan penuh pengharapan sehingga akhirnya janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau bersabar. Jadi sudah dikasih Tuhan pengharapan, berarti kita tetap pelihara semangat kita, tetap pelihara harapan kita, walaupun belum digenapi oleh Tuhan. Walaupun belum kita melihat hasilnya, kita tetap memelihara pengharapan itu. Dan selanjutnya kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 12, saudara, sebagai contoh, satu lagi contoh tokoh penurut ya yang harus kita turuti, saudaraku. Kita harus menuruti mereka, salah satunya adalah Nuh. Kata pengharapan di dalam Alkitab pertama kali muncul dalam bahasa aslinya di dalam Kejadian pasal ke-12. Bapak Ibu bisa buka di sana firman Tuhan ini yang mengingatkan kita kepada kisah yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, kisah tentang air bah, Nuh dan air bah, saudaraku ya. Di sana dikisahkan dalam pasal yang ke-8, saudara, bahwa Nuh sudah terombang-ambing selama 150 hari. Ya, dia hanya melihat air bah saja. Dia hanya melihat penghukuman yang melanda seluruh bumi, tidak ada lagi yang bisa dia lihat. Selama 150 hari, saudara, bukan hal yang pendek, waktu yang singkat. 150 hari hanya melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama, konstan. Air bah, air di mana-mana air. Tidak bisa melihat benda yang lain, semua air. Saya yakin itu bukan sesuatu pemandangan yang mudah untuk kita bisa alami. Mungkin sehari, 2 hari, oke lah. 150 hari. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-12, saya mau cepat di sana langsung kepada ayatnya. Saudara perhatikan, saya baca dari ayat yang ke-10. Ia menunggu 7 hari, kemudian dilepaskan pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan Nuh melepaskan burung gagak untuk tes apakah sudah mengiring. Janji Tuhan bahwa air bah ini akan surut. Dia selama 150 hari hanya melihat penghukuman. Dia hanya melihat situasi yang membuat hati berduka, hati begitu sedih oleh penghukuman. Sebenarnya. Bayangkan 150 hari. Dan tentunya kalau kita tidak memegang pengharapan, kita bisa putus asa dan berpikir bahwa air bah itu akan untuk selama-lamanya.
bahwa situasi itu tidak akan pernah berubah karena sudah sedemikian lama dia hanya melihat hal yang sama. Makanya dia menguji dengan mengirim burung gagak. Tetapi kemudian kita lihat dia melepaskan burung merpati. Pertama-tama kembali dan kemudian dia tunggu 7 hari, dia lepaskan. Maka burung merpati itu pulang membawa sebuah tanda bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Tuhan tidak bohong ketika dia berjanji. Coba saudara katakan sama kiri kanan yang ada di sekeliling saudara, katakan, Tuhan tidak pernah bohong dengan janji. Katakan saudara, dengan iman. Sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah bohong. Kalau dia berjanji, dia pasti genap. Waktunya kapan? Itu terserah Tuhan. Untuk Nuh itu 150 hari, dia harus sabar, menunggu. Dan ketika dia melepaskan burung merpati ini pergi berputar-putar dan sore harinya hanya membawa sehelai daun zaitun. Apalah artinya sehelai daun zaitun? Tetapi bagi Nuh, itu sebuah tanda yang luar biasa, walaupun hanya hal yang sederhana. Kenapa? Ayat 12 selanjutnya, nah saudara perhatikan ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Dalam bahasa aslinya, diharapkannya pula 7 hari lagi. Jadi, Nuh mempertahankan pengharapannya 7 hari lagi sambil menantikan benar ya dan amin janji Tuhan bahwa air bah akan surut seperti yang Tuhan janjikan. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Karena apa? Karena memang air sudah surut, burung merpati itu sudah bisa membuat sarang, dia sudah menemukan pohon, sehingga ini menjadi bukti bahwa apa yang kita harapkan dari janji Tuhan pasti akan digenapi. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara? Saya pegang janji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, termasuk pandemi, termasuk apapun itu, pasti akan lewat waktunya. Seperti air bah, akan lewat waktunya. Kita harus percaya dan tetap pelihara pengharapan. Apapun situasi saudara, mungkin saudara sedang mengalami masalah ekonomi dan sebagainya. Pegang pengharapan saudara, karena memang di saat-saat kita harus menunggu ini, kita harus mempertahankan pengharapan itu, jangan sampai terhilang, saudara. Poin yang berikutnya, pengharapan, perhatikan saudara, adalah sebuah kepastian. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa apa yang menjadi pengharapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan, bukanlah sebuah wishful thinking, bukanlah sebuah hal-hal yang kita andai-andai saja atau semoga. Ya, istilah semoga itu tidak sama atau tidak paralel, tidak sejalan dengan istilah pengharapan di dalam Alkitab. Mungkin kalau kita pakai istilah pengharapan, biasanya kita pakai, ya saya harap besok keadaan baik-baik saja. Saya harap cuacanya besok cerah. Saya harap besok tidak hujan. Saya harap begini, saya harap begitu. Terkandung di dalam harapan itu adalah ketidakpastian. Karena kita tidak tahu. Sehingga kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Beda sekali dengan pengharapan yang Alkitab katakan. Kenapa? Coba kita lihat saudara. Inilah pengharapan yang Alkitabiah. Setiap kali Alkitab berbicara tentang pengharapan, berbeda dengan apa yang kita anggap sebagai pengharapan kita. Ayat yang ke-16 kita perhatikan. Sebab, ayat 15, Abraham menanti dengan sabar. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya. Ia mengakhiri segala bantahan. Jadi, kalau seseorang bersumpah, berarti sumpah itu mengikat total, tidak ada alasan untuk tidak dipenuhi sumpah tersebut. Ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi saudara, Allah tidak hanya berjanji, tetapi dia tambahkan janjinya dengan sumpah. Dia berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau jadi sangat banyak. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Itu sudah cukup saya yakin. Saya yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Karena Allah berjanji, bukan manusia berjanji. Manusia berjanji masih banyak kemungkinan. Kita masih bisa bilang semoga ditepati. Tapi kalau Allah berjanji, itu memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Tidak ada istilah semoga, tidak ada istilah tapi, tidak ada istilahnya yang lain saudara, kemungkinan yang tidak ada. Pasti. Apalagi sudah ditambahi dengan sumpah. Allah sumpah dengan dirinya sendiri, karena tidak ada yang bisa lebih tinggi lagi daripada dia. Dikatakan Allah bersumpah kepada Abraham, aku pasti memberkati engkau. Dan itulah gambaran pengharapan yang saudara dan saya miliki di dalam Tuhan. Kalau sudah percaya katakan amin. Bahwa apapun yang kita bisa harapkan dari Tuhan, dari janjinya, itu sebuah kepastian, bukan sebuah kemungkinan atau sebuah hal yang bisa iya, bisa enggak, bisa terjadi, bisa batal. Tidak.
Kalau Tuhan memberikan janji, pegang sungguh-sungguh pengharapan kita itu, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti seperti Allah adanya. Ya, karena Allah berkata di situ ayat yang ke-18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dua kenyataan apa? Janji dan sumpah. Dua ini menjadi dasar yang kokoh. Plus, saudaraku, dikatakan di situ tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ada 3 dasar dari pengharapan. Kenapa pengharapan saudara dan saya di dalam Tuhan pasti tergenapi. 1, janjinya selalu ya dan amin. Sampai hari ini apa yang Tuhan janjikan pasti dia genapi. Dia nggak pernah bohong. Yang kedua, dia menambahkan dengan sumpah janjinya buat saudara dan saya yang sudah dipilih untuk menjadi milik. Yang ketiga, siapa dulu yang berjanji? Dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Kata bohong dengan Allah itu satu hal yang sama sekali tidak sinkron, sama sekali nggak pernah nyambung, nggak akan pernah bisa Allah itu berbohong. Ada yang Allah tidak bisa lakukan, dia tidak bisa berbohong, saudara. Ya, Allah tidak mungkin berbohong. Itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan dirinya. Jadi, saudaraku, kalau kita percaya siapa Allah itu, yang berjanji kepada kita, maka kita bisa sungguh-sungguh yakin bahwa janjinya itu pasti digenapi dalam hidup. Kalau manusia yang janji, saudara sah-sah saja saudara masih meragukan janjinya itu, walaupun dia bersumpah sekalipun. Tapi kalau Allah yang janji tambah sumpah lagi, sudah pasti sudah dikasih Tuhan, sudah pasti dia akan genapi semua janji dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya kita kembali kepada firman Tuhan, saudara, ayat yang Ibrani 11 ayat yang 1 saya tulis di sana, saudara. Satu ayat yang terkenal, ya, Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan iman adalah dasar. Perhatikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dan pengharapan itu selalu jalan bergandengan. Karena imanlah yang menjadi dasar kita untuk berharap. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu dasar. Kata dasar ini diterjemahkan dalam ayat lain, dalam bahasa asli diterjemahkan tidak sebagai kata dasar, tapi sebagai kata keyakinan, assurance, kepastian. Jadi bisa diterjemahkan sedemikian, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pasti seolah-olah seperti apa yang kita harapkan itu sudah, saya katakan lagi, sudah jadi milik kita sekarang. Walaupun belum kita terima, walaupun belum terjadi, walaupun masih di masa depan. Tetapi kalau itu adalah janji Tuhan, kita berharap kepadanya, kita bisa meyakininya bahwa itu seperti sudah kita miliki. Seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi seperti ini. Seorang ayah memberikan janji kepada anaknya, bahwa besok si anak akan diajak ke tempat, mungkin tempat bermain dengan saudara, ya hal ya, tempat toko mainan atau apapun, ya, janji seorang ayah kepada anak. Dan kalau saudara punya anak, saudara tentu mengerti apa yang saya maksudkan. Anak itu kalau dikasih janji, saudaraku, apalagi janji untuk diberikan hadiah, diberikan sesuatu yang menjadi kesenangan dia, wah, saudara-saudara lihat reaksi mereka, lihat langsung perubahan mungkin dari sikap dan wajah mereka. Mereka bisa begitu, langsung begitu ceria, langsung begitu bersemangat, langsung begitu bergairah, hanya karena menerima janji dari ayahnya. Kenapa dia bisa begitu bersuka cita? Yang pertama, dia tahu kalau ayahnya janji, ya tergantung ayah, saudara. Tapi saya yakin ayah yang baik. Kalau ayahnya janji, anak ini tahu ayahnya ini pasti akan genapi. Walaupun belum dia miliki apapun yang dijanjikan oleh ayahnya, tuh, entah besok, entah seminggu depan, yang pasti walaupun dia belum terima janji ayahnya, tetapi sukacitanya sudah dirasakan. Nah, saudara, mempercayai janji Tuhan yang ada di depan kita itu iman, tetapi mengalaminya, merasakan sukacitanya dan bergairah dalam penantiannya itulah yang namanya pengharapan. Seperti si anak yang langsung bersukacita hanya karena sudah menerima janji. Itulah yang namanya pengharapan, dialami sekarang. Walaupun belum dilihat. Sudah dikasih Tuhan. Ini yang perlu kita belajar dalam menerapkan dalam kehidupan kita dalam menghadapi tantangan apapun. Pertolongan Tuhan mungkin belum kita lihat. Tapi kalau kita punya pengharapan, saudara, kita tidak akan membiarkan masalah kita membuat kita jadi baper, membuat kita jadi mudah tersinggung, bersungut-sungut.
menggerutu, malas. Ya, tadi kita lihat dalam firman Tuhan, jadi malas, tidak mau bergairah, jadi lamban dalam mengerjakan segala sesuatu, tidak ada lagi semangat dalam mengerjakan. Saudara, kalau kita punya pengharapan, kapanpun janji Tuhan itu digenapi, kita tetap menantikannya dengan tekun. Haleluya. Dengan tetap bersukacita. Dengan tetap bersikap seolah-olah itu sudah menjadi milik kita. Dan itulah pengharapan yang sesungguhnya, saudara. Dan berikutnya yang terakhir, saudara, pengharapan, kita lihat kembali dalam firman Tuhan. Pengharapan itu menjadi penekanan khotbah saya pada pagi hari ini, bahwa pengharapan itu adalah seperti saus. Ya, kembali kepada firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 tadi, sampai kepada ayat yang ke-19. Saudara perhatikan, ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, saudara mencari perlindungan, saudara mencari pertolongan, saudara mencari ketenangan, saudara mencari ketentraman, ya, apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita didorong oleh keyakinan, kepastian bahwa Allah itu tidak mungkin bohong. Mungkin kalau ayah di dunia ini berjanji kepada kita, siapapun di dunia ini berjanji kepada kita masih bisa bohong. Tapi Allah tidak mungkin berdusta. Oleh keyakinan kita kepada siapa Allah itu, saudaraku, maka kita punya pengharapan untuk menjangkau ke depan, untuk berjuang ke depan, untuk menghadapi hidup ini, saudaraku. Kemudian ayat 19, pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa gunanya sebuah jangkar? Apa fungsinya? Yang pertama saya tulis di sana, jangkar memberikan stabilitas bagi sebuah perahu. Dia boleh dihantam gelombang dari manapun, kiri kanan dan sebagainya, dia akan kembali lagi ke tempatnya. Dia akan tetap stay di mana dia seharusnya berada. Ada stabilitas. Saudara, hidup ini boleh menghantam dari kiri kanan, masalah boleh datang dari manapun. Selama kita berharap, kita taruh jangkar kita kepada Tuhan, kita akan tetap setia, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh. Jangkar memberikan rasa aman sehingga kita tidak takut hilang di bawah arus. Kalau saudara tidak memiliki jangkar, saudara punya perahu, saudara taruh dimanapun, di danau, di pinggir sungai, atau di laut, saudara ya, saudara tidak labuhkan jangkarnya, saunya, besok pagi saudara kembali, entah di mana itu perahu. Entah dia terdampar di pasir, di pantai, atau dia terbawa oleh arus kemana-mana. Nah, saudara, sauh pengharapan kita memberikan kita kekuatan dan keamanan. Apapun boleh jadi, apapun boleh terjadi dalam hidup, kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, jangkar itulah kekuatan kita. Kita tidak akan karam, kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan hancur selama jangkar itu tetap ada. Ketika badai menghantam kita, saudara, apa yang membuat kita tetap aman dan kita tidak terbawa oleh angin badai adalah ketika jangkar kita kokoh memegang. Saya tidak tahu badai apa yang sedang saudara alami hari ini. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada Yesus, ayat 18-20 katakan bahwa kita berharap kepada Dia, kepada pengharapan kita. Yesus yang adalah, dalam ayat lain katakan, Yes, the hope is our hope. Dialah pengharapan kita, saudaraku. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus sudah ada di surga, dan di sanalah pengharapan kita yang sejati, saudara. Apa yang saudara dan saya harapkan di dalam dunia ini sebenarnya bukan perkara-perkara dunia. Kalau kita renungkan kembali, sebenarnya apa yang kita rindukan dalam hidup ini, bukan barang ini, bukan benda itu, bukan sesuatu, saudaraku, tapi pengharapan yang sesungguhnya di hati kita, yang terdalam, adalah kita ada di tempat di mana kita seharusnya berada, di mana Yesus sudah berada saat. Di sanalah pengharapan yang sesungguhnya bagi jiwa saudara dan saya. Hanya di sanalah kita menemukan kepuasan, penggenapan dari semua harapan kita. Itu sebab saudaraku, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Yakinlah Dia sudah membuka jalan bagi kita. Di belakang layar ini bicara tentang hidup yang nanti sesudah hidup yang sekarang. Dia sudah ada di situ dan disitulah kita akan berada. Dan di sanalah kita taruh pengharapan kita yang sungguh. Saudara dikasih Tuhan yang sedang mengalami situasi hidupmu pada hari ini. Adakah masalahmu karena engkau terlalu berharap kepada barang-barang atau sesuatu yang ada di dunia ini? Apakah engkau terlalu menginginkan dengan begitu gigih sesuatu yang ada di dalam dunia ini? Tidak heran kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya merindukan hal-hal yang surgawi, kita jadi tidak bahagia karena kita salah menaruh harapan kita bukannya di sorga, pada kekekalan, tapi kepada hal-hal yang sementara di dunia.
Sudah dikasih Tuhan, mari. Biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Biarlah kita benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus saja. Dan menjadikan Dia satu-satunya pengharapan yang benar-benar bisa memuaskan jiwa. Apapun menjadi persoalan pergumulan saudara pada hari-hari ini, harapan kita untuk menerima pertolongan dari Tuhan tidak pernah berubah. Sama seperti Allah yang berjanji kepada kita tidak pernah berubah. Dia sudah genapi janjinya kepada banyak orang, banyak generasi, banyak keturunan. Dan kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Kesetiaan Tuhan tidak pernah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah ini kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tanda kasih setia Tuhan kepada kita, yang memberikan kita perintah untuk melakukannya tiap-tiap kali sebagai peringatan akan kasih setianya, akan kebaikan, akan pengorbanannya buat saudara dan saya. Dan kuasa daripada pengorbanan itu tidak pernah berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan hormat saya undang Bapak Ibu yang ada dimanapun saudara berada saat ini, bangkit berdiri, siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kita. Mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, karena salibmu ku hidup. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kami memperingati akan pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan sebagai bukti kasih, sebagai bukti ketersediaan, sebagai bukti kerelaan-Mu untuk menyediakan apapun yang kami butuhkan dalam hidup. Sebab Engkaulah mana yang turun dari dalam kerajaan surga. Terima kasih buat tubuh-Mu yang adalah makanan bagi kami. Kami percaya dengan memakan tubuh-Mu, kami terpelihara, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan pengharapan kami pun juga Tuhan tetap ada di dalam Engkau. Mari dengan iman sama-sama saudara katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi. Setelah Yesus makan roti, Dia mengangkat cawan, memberkatinya, mengucap syukur atasnya. Dia memberikan kepada orang-orang yang bersama dengan Dia. Ambillah dan minumlah. Sebab cawan ini adalah darahku yang menjadi meterai dari perjanjian yang baru, bagi pengampunan dosa banyak. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku tiap-tiap kali kamu melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci dan murni. Terima kasih buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dan cinta-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela mati dan mencurahkan darah-Mu yang tak bercacat celah. Kami imani, kami percaya, semua janji-Mu ada di dalam pengorbanan-Mu. Kau sudah selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami minum sama-sama dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari saudara bawa masalah saudara pada pagi hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berpengharapan kepada setiap janji. Dan kami tahu bahwa sebelum kami sampai tiba di tempat surga yang mulia, hidup kami tetap ada dalam penantian. Bahwa sesungguhnya kami belum sampai kepada semua yang Tuhan sediakan buat kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita. Berikan kami penantian yang sungguh-sungguh tekun di dalam menantikan akan setiap janji-Mu. Terlebih lagi menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu hari-hari ini.
Kami percaya harapan kami teguh di dalam Engkau. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tetap sama. Kami yakin pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kami yang sakit sudah sembuh. Yang susah sudah dihiburkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang miskin sudah diperkaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan kami berdoa. Semua kita yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Minggu saudaraku, sampai kita jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan kekuatan dan memberkati kita sekalian, itu pasti. Dan untuk itu, atas nama pengurus daripada PD AMS mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Nemo Bahari yang sudah menyempatkan waktunya untuk melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pendeta Nemo Bahari bersama istri, anak-anak, dan jemaat yang ada di Bali. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tamatkan ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak tadi. Saya silakan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah Zoom. Pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah minggu depan tanggal 13 September 2020 kita juga masih bertemu kembali dalam Bridgestone jam 8.15. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah Zoom jam 9. Dan selanjutnya pengumuman mengenai dijual buku menu rohani. Bagi saudara-saudara yang berminat untuk membeli, bisa menghubungi Ibu Fungling di nomor handphone yang tertera, bisa ditelepon maupun melalui WhatsApp. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik, sekali lagi kalau tidak keberatan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Dan saya persilakan nanti doa berkat Bapak Edi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Sekali lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang ajaib Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bapak Sorga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk saat ini, Tuhan. Kau telah memimpin pada kami dari awal akhir ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami telah diberkati oleh kuasa. Kami percaya janji firman-Mu adalah iya dan amin. Kami dikuatkan, kami ditolong. Terima kasih, Tuhan. Dan kami diberkati oleh tubuh dan darah-Mu. Kami menikmati semua itu, Tuhan. Kami percaya semua pada hari ini, Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih. Saudara-saudara, saat ini kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Untuk memberkati. Dengan demikian, maka selesailah rangkaian ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Happy Sunday, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya minta maaf, saya tidak akan ikut ngobrol-ngobrol karena saya segera berangkat. Saya juga ada ibadah di Tangerang, di Puris. Saya juga pimpin perjamuan di sana. Puji Tuhan. Jadi mungkin evaluasi saya ikut sebentar aja. Bagian saya aja dulu dibahas. Ya, Pak Magem, Pak Luki,